Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Sebagai perancang maupun pengelola pembelajaran, guru harus memiliki keterampilan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran atau disingkat dengan RP atau rencana pembelajaran adalah rencana kegiatan guru yang berisi skenario pembelajaran tahap demi tahap mengenal aktivitas yang akan dilakukan siswa bersama guru terkait materi yang akan dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan rencana pembelajaran untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran difungsikan sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan, media yang akan digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, sistem penilaian yang akan digunakan, hal-hal yang teknik yang akan dilakukan. Dan penyusunan RPP itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu identitas, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator, yang keempat, materi pokok dan uraiannya. Kelima, strategi pembelajaran. Keenam, kegiatan atau skenario pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian. Kedelapan, alokasi waktu. Dan yang terakhir, sumber, bahan, atau alat. Identitas itu memuat nama pelajaran, sekolah, kelas, semester, dan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dapat diukur yang harus ditempuh siswa untuk menguasai materi pembelajaran mata pelajaran tertentu. Yang kedua, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai siswa. Bagian ini memuat kompetensi dasar yang harus dicapai siswa melalui kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga itu, materi pokok dan uraiannya adalah sekumpulan bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Bagian ini berisi materi pokok yang dipilih sebagai sarana siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dapat disertai uraian singkat materi, pokok maupun gambar atau skema. Yang selanjutnya itu indikator, merupakan penjabaran kompetensi dasar yang dapat dijadikan acuan dalam membuat alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar. Bagian ini memuat indikator ketercapaian, yakni karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon siswa berkaitan dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya itu strategi pembelajaran, mencakup tahap muka dan pengalaman belajar. Strategi ini berkaitan dengan pemilihan pendekatan metode, teknik, dan media belajar yang digunakan. Pengalaman belajar merupakan aktivitas pembelajar dilakukan siswa untuk menguasai materi pembelajaran. Yang selanjutnya itu skenario pembelajaran, uraian mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara umum terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan pokok, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk mengkondisikan siswa siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan memotivasi. Guru harus siap memotivasi siswanya agar semangat untuk belajar. Memotivasi ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti memberi contoh manfaat topik yang akan dipelajari, mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, menyampaikan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang akan dicapai siswa, dan dilakukan apresiasi, yakni mengaitkan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa dengan materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, penilaian diuraikan mengenai jenis tagihan, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator yang telah ditentukan. Jenis tagihan ini berupa kuis, tes, lisan, ulangan harian, tes tertulis, dan lainnya. Dan yang selanjutnya itu alokasi waktu, berisi perkiraan berapa lama siswa mempelajari materi pembelajaran,
Alokasi waktu juga mempertimbangkan tingkat kesulitan materi dan keluasaan bahan materi pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Ada dua. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar terbatas, yaitu merupakan keterampilan belajar yang terkait erat dengan faktor teknik belajar. Yang kedua, keterampilan dasar mengajar terpadu, yang merupakan bentuk lanjut keterampilan dan mengajar terbatas yang dipilih dan ditentukan berdasarkan urgensinya. Pada micro-teaching sudah merupakan bentuk perpaduan dari beberapa keterampilan mengajar, mulai dari keterampilan menyusun RPP sampai dengan keterampilan proses pembelajaran. Selanjutnya ada keterampilan mengajar terbatas, ada 10. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Yang kelima, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Yang keenam, mengadakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi. Yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Yang kesembilan, keterampilan bertanya. Yang kesepuluh, keterampilan mengevaluasi. Tujuan menutup pembelajaran. 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang akan datang. Komponen pembuka pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, memberi acuan. Yang keempat, memberi kaitan apersepsi. Komponen menutup pelajaran yaitu meninjau kembali materi yang telah dipelajari, mengevaluasi, membuat simpulan atau ringkasan materi, dan memberikan tugas yang signifikan sesuai bermakna dan bermanfaat. Prinsip penggunaan bermakna, berurutan, dan berkesinambungan. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah memberikan informasi yang diorganisasi secara sistematis kepada siswa. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami dengan jelas semua permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Membantu siswa untuk memahami konsep, melibatkan siswa untuk belajar, dan mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya. Komponen yang pertama, menguasai materi. Yang kedua, menerapkan materi dengan jelas, bahasa mudah, dipahami, tidak berbelit-belit. Ketiga, mendemonstrasikan. Yang keempat, berkomunikasi dengan isyarat, baik verbal maupun non-verbal, vokal atau suara jelas dan memadai. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, menganalisis dan merencanakan proses komunikasi yang berhubungan dengan isi pesan materi dan yang berhubungan dengan penerima pesan, yaitu siswa. Dan terakhir, menyajikan suatu penjelasan, kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan dan balikan. Ada 5 poin prinsip penggunaan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir kegiatan pembelajaran. Poin yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan karena adanya pertanyaan dari siswa atau telah direncanakan guru. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus bermakna bagi siswa. Dan poin terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah tanggapan guru terhadap siswa yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku tersebut, yang memiliki tujuan yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa, yang kedua, motivasi siswa, yang ketiga, memudahkan siswa belajar, dan yang keempat, meminimalkan perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku positif. Ya, ada beberapa komponen penguatan. Yang pertama ada penguatan secara verbal, penguatan dengan menggunakan mimik dan gerak badan. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati. Yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, yaitu penguatan berupa simbol dan benda. Selanjutnya, keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam rangka
membelajarkan siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya, dan memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan pedoman urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan pedoman tentang strategi, teknik, metode, dan media pembelajaran yang digunakan. Ada beberapa komponen. Yang pertama, memilih metode dan strategi yang tepat. Yang kedua, membuat rencana proses pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kelas agar kelas dinamis, aktif, interaktif, dan partisipatif. Yang keempat, mengorganisasi kelas secara klasikal, individu atau kelompok. Yang kelima, memberi konsultasi pembelajaran guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir ada prinsip penggunaan. Yang pertama, sesuai dengan karakter materi pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi.